Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 4 pengantar pemasaran akan menjelaskan tentang selecting and managing marketing channels. Kami terdiri dari saya sendiri, Hanarif Dua Ramadhani, Leon Samuel Abeto, Muhammad Harits, Nasya Salsabila, dan Vito Amar Ghazali. Selamat menyaksikan. Marketing channels adalah sekelompok organisasi yang saling bergantung, mempunyai beragam fungsi, serta terlibat dalam pembuatan produk atau jasa yang disediakan untuk digunakan atau dikonsumsi. Nah, produsen membutuhkan saluran pemasaran sebagai perantara dalam menjual produk atau jasanya sampai ke pengguna akhir. Lalu, alasan mengapa banyak produsen menggunakan marketing channels. Hal ini pertama dikarenakan banyak produsen tidak memiliki sumber keuangan untuk melakukan pemasaran secara langsung. Sebagai contoh, General Motors yang menjual mobilnya melalui lebih dari 8.100 gerai di Amerika Utara. Nah, tentunya tanpa melalui marketing channels, General Motors akan kesulitan dalam membeli dealernya. Dan yang kedua, pemasaran langsung tidak layak untuk beberapa produk. Sebagai contoh, perusahaan William Wrigley GR yang menjual permen karet tentunya tidak akan efektif apabila harus mendirikan toko khusus permen karet atau menjualnya melalui pesanan pos. Nah, oleh karena itu, permen karet akan dijual bersama dengan produk-produk kecil lainnya seperti di drugstore atau grocery store. Nah, yang ketiga itu menawarkan pencapaian yang lebih besar daripada pencapaian yang dilakukan oleh perusahaan sendiri, karena melalui marketing channels maka produk yang tersedia akan didapat secara luas dan dapat diakses oleh pasar sasaran. Selanjutnya, channel function and flows. Nah, saluran pemasaran ini berfungsi untuk menggerakkan barang dari produsen ke konsumen dan mengatasi kesenjangan waktu, tempat, serta kepemilikan yang memisahkan barang dan jasa dari mereka yang memerlukan atau menginginkan. Lalu kita bisa melihat gambar aliran saluran pemasaran, di mana physical flow dan title flow itu membentuk aliran aktivitas ke depan dari perusahaan ke pelanggan, yaitu seperti proses perpindahan hak milik produk yang terkait. Lalu ada payment flow, itu membentuk aliran ke belakang dari pelanggan ke perusahaan, yaitu proses pemesanan dan pembayaran. Dan yang ketiga, ada information flow dan promotion flow, itu membentuk aliran dua arah dari perusahaan ke pelanggan dan dari pelanggan ke perusahaan, yaitu proses informasi dan negosiasi. Selanjutnya ada channel levels. Kita bisa melihat saluran pemasaran konsumen dan pemasaran industri. Yang pertama itu zero level channel, yaitu produsen menjual langsung pada konsumen tanpa ada perantara. Lalu one level channel yang mempunyai satu perantara penjualan. Di dalam pasar konsumen, perantaranya ini merupakan pengecer, sedangkan dalam pasar industri merupakan sebuah distributor industri. Lalu two level channel, yaitu mempunyai dua perantara penjualan. Di dalam pasar konsumen, mereka merupakan grosir dan pengecer, sedangkan dalam pasar industri, mereka merupakan sebuah perwakilan produsen dan distributor industri. Dan yang terakhir itu three level channel, yang mempunyai tiga perantara penjualan, yaitu grosir, pemborong, dan pengecer. Sedangkan dalam pasar industri merupakan cabang penjualan produsen dan distributor industri. Lalu ada saluran aliran terbalik. Dikatakan terbalik karena dalam saluran ini bergerak dari pelanggan menuju perusahaan. Yang termasuk dalam saluran aliran terbalik adalah menggunakan kembali produk atau kemasan seperti botol berisi bahan kimia yang dapat diisi ulang, memperbaiki ulang produk seperti komputer, mendaur ulang produk seperti kertas, membuang produk dan kemasan seperti limbah. Yang termasuk perantara aliran terbalik ada pusat penukaran produsen, kelompok komunitas, dan perantara tradisional, seperti perantara minuman ringan, spesialis pengumpul sampah, pusat daur ulang, perantara daur ulang, dan gudang pemprosesan pusat. Selanjutnya, service sektor channel. Nah, saluran pemasaran ini tidak terbatas pada distribusi barang fisik saja. Produsen jasa dan ide juga menghadapi masalah dalam membuat jasa mereka untuk bisa tersedia dan dapat diakses oleh populasi sasaran. Sebagai contoh, sekolah-sekolah akan mengembangkan sistem diseminasi pendidikan dan berbagai rumah sakit akan mengembangkan sistem penghantar kesehatan. Institusi ini harus bisa menemukan agen dan lokasi yang tepat untuk bisa menjangkau populasi yang tersebar di sebuah wilayah. Nah, apabila hal tersebut tidak dapat terwujud, maka seperti demikian, banyak negara menghadapi masalah dalam menentukan kampus cabang untuk melayani populasi yang semakin berkembang demi terciptanya standar pendidikan yang tinggi. Apalagi ketika internet dan teknologi sudah semakin maju, maka industri jasa seperti perbankan, asuransi, perjalanan, dan jual beli saham
mulai beroperasi melalui saluran baru. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang channel design decisions. Artinya adalah keputusan perusahaan dalam menetapkan saluran pemasaran perusahaan. Nah, perusahaan-perusahaan yang baru biasanya menjual hanya di pasar terbatas melalui perantara yang ada. Nah, di titik ini yang menjadi fokus utama bukanlah memutuskan saluran yang terbaik, melainkan meyakinkan perantara yang tersedia untuk menangani jalur saluran perusahaan. Jika perusahaan sudah berhasil melakukan hal tersebut, maka akan dapat memasuki pasar baru dan memilih saluran yang berbeda dalam menanggapi peluang dan kondisi di pasar yang berbeda. Nah, dalam channel design decisions ini, perusahaan harus melakukan beberapa langkah, yaitu dengan cermat menganalisis kebutuhan pelanggan, menetapkan tujuan saluran, serta mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif saluran utama. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah menganalisis kebutuhan pelanggan. Nah, dari berbagai macam saluran pemasaran yang tersedia, menghasilkan 5 jenis service output atau keluaran layanan, yaitu ada lot size, waiting time, special convenience, product variety, dan service backup. Pertama, lot size, yang artinya adalah jumlah unit yang disediakan oleh saluran khas pelanggan pada satu kesempatan. Jadi seberapa banyakkah di saluran tersebut pelanggan dapat menerima produk yang mereka inginkan. Lalu yang kedua ada waiting time, yaitu waktu rata-rata pelanggan saluran menunggu tanda terima barang, dan biasanya pelanggan akan lebih menyukai yang waktunya lebih cepat bagi mereka untuk menerima barang tersebut. Lalu yang ketiga, special convenience, yaitu sejauh manakah saluran pemasaran memudahkan mereka untuk membeli produk. Yang keempat, product variety, yaitu beraneka ragam luas yang disediakan oleh saluran pemasaran. Dan biasanya pelanggan akan lebih suka saluran yang lebih luas, karena pasti akan meningkatkan kemungkinan mereka untuk menemukan barang yang mereka butuhkan. Lalu yang terakhir, yaitu service backup, merupakan layanan tambahan yang disediakan oleh saluran pemasaran, misalnya seperti kredit, pengiriman, instalasi, perbaikan, dan sebagainya. Nah, semakin besar atau semakin banyak cadangan layanan yang diberikan, maka akan semakin bagus karena akan semakin diminati oleh pelanggan. Langkah berikutnya adalah perusahaan harus menetapkan tujuan dan mengidentifikasi kendala. Setelah memahami apa saja yang diinginkan oleh pelanggan, perusahaan harus siap untuk menetapkan saluran pemasaran yang terkait dengan tingkat output layanan yang ditargetkan perusahaan. Menurut Bucklin, dalam kondisi kompetitif, lembaga saluran harus dapat mengatur tugas fungsional mereka, yaitu untuk meminimalkan total biaya saluran sehubungan dengan tingkat output layanan yang diinginkan. Nah, produsen biasanya dapat mengidentifikasi beberapa segmen pasar yang menginginkan tingkat output layanan yang berbeda-beda. Nah, dengan demikian, perencanaan yang efektif berarti adalah menentukan segmen pasar manakah yang harus dilayani dan memilih saluran terbaik manakah yang harus digunakan. Nah, channel design harus mempertimbangkan keterbatasan dan kendala bekerja dengan berbagai jenis perantara atau intermediaries. Selain itu, channel design dapat dibatasi oleh faktor-faktor seperti saluran pemasaran pesaing, lingkungan pemasaran, dan juga peraturan dan batasan hukum di negara-negara lain. Langkah selanjutnya adalah perusahaan mengidentifikasi alternatif dari saluran utama dengan mendeskripsikan jenis-jenis perantara, jumlah perantara yang diinginkan, serta syarat dan tanggung jawab anggota saluran. Oke, pertama, apa aja sih jenis perantara? Ada merchants atau pedagang, agents atau agen, dan fasilitator. Merchants atau pedagang adalah orang yang membeli lalu mengambil hak atas barang tersebut dan menjual kembali sebagai barang dagang. Lalu yang kedua, agents atau agen adalah orang-orang yang berusaha untuk mencarikan pelanggan dan berusaha untuk menegosiasi penjualan tersebut. Lalu fasilitator adalah segala hal yang membantu dalam proses distribusi seperti gudang, bank, dan lain sebagainya. Lalu jumlah perantara yang diinginkan, perusahaan biasanya menetapkan hal tersebut dengan menggunakan satu dari 3 strategi yang ada, yaitu exclusive distribution, selective distribution, dan intensive distribution. Yang exclusive distribution yaitu produsen
mengadakan suatu dealing arrangement dengan distributor, di mana distributor itu harus menaati yang terdapat di dalam deal arrangement tersebut. Lalu selective distribution, yaitu produsen memilih saluran pemasaran yang dianggap paling memadai bagi perusahaan sehingga tidak membuang effort di terlalu banyak outlet. Lalu yang ketiga, intensive distribution, produsen menempatkan produk-produknya di berbagai macam outlet sebanyak mungkin. Contohnya seperti snack, minuman, sabun, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu syarat dan tanggung jawab anggota saluran. Perusahaan harus membuat beberapa hal seperti price policy, conditions of sale, territorial rights, dan mutual services dan responsibilities, di mana price policy yaitu membuat daftar harga dan jadwal diskon serta tunjangan, ketentuan penjualan atau conditions of sale yaitu produsen menetapkan ketentuan pembayaran dan jaminan untuk setiap penjualan, territorial rights yaitu produsen menentukan wilayah distributor dan ketentuan di mana ia akan memberikan hak kepada distributor lain. Lalu mutual services dan responsibilities yaitu produsen harus dengan hati-hati menjabarkan tugas masing-masing hak, terutama di saluran waralaba dan agen eksklusif. Langkah yang terakhir yaitu perusahaan melakukan evaluasi terhadap alternatif utama. Nah, dalam melakukan evaluasi ini berkaca pada 3 kriteria, yaitu economic kriteria, control kriteria, dan adaptive kriteria. Nah, untuk yang economic kriteria, setiap alternatif saluran menghasilkan tingkat penjualan dan biaya yang berbeda-beda, sehingga produsen harus memperkirakan biaya tetap dan juga variabel untuk menjual barang produksinya di volume yang berbeda-beda melalui masing-masing saluran tersebut. Lalu yang kedua yaitu kontrol kriteria. Produsen harus dapat mempertimbangkan berapa banyak kontrol yang mereka butuhkan di setiap salurannya, karena mereka akan memiliki lebih sedikit kendali atas anggota yang tidak mereka miliki, misalnya seperti outside sale agent. Nah, dalam mencari keuntungan semaksimal mungkin, agen luar atau si outside agent sales ini dapat berkonsentrasi pada pelanggan yang membeli paling banyak dan tidak harus barang-barang produsen. Lalu yang ketiga yaitu adaptive kriteria, yaitu untuk mengembangkan saluran pemasaran, anggota harus membuat beberapa komitmen bersama untuk jangka waktu tertentu. Tetapi komitmen ini selalu mengarah pada penurunan kemampuan produsen untuk merespons pasar yang terus berubah. Nah, sehingga dalam lingkungan yang fluktuatif atau tidak pasti ini, produsen sebaiknya mencari struktur saluran pemasaran dan juga kebijakan yang memberikan atau memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi. Setelah ini saya akan bahas tentang channel management decision. Jadi setelah perusahaan memilih alternatif saluran, perusahaan harus memilih, melatih, memotivasi, dan mengevaluasi masing-masing perantara. Nah, kemudian karena baik lingkungan pemasaran maupun siklus hidup produk tidak statis, perusahaan harus siap untuk mengubah pengaturan saluran ini dari waktu ke waktu. Selanjutnya masih tentang kebutuhan terkait manajemen saluran. Jadi pertama saya akan bahas tentang selecting channels member. Jadi selama proses seleksi, produsen harus menentukan karakteristik apa yang membuat perantara satu lebih baik dari perantara lainnya. Mereka akan mengevaluasi beberapa tahun dalam bisnis, cara apa saja yang dijalankan, catatan pertumbuhan dan laba, solvabilitas, kerjasama, dan reputasi. Nah, jika perantaranya adalah agen penjualan, produsen akan mengevaluasi jumlah dan karakter dari jalur lain yang dibawa serta ukuran dan kualitas tenaga penjualan. Nah, jika perantaranya adalah pengecer toko atau internet yang menginginkan distribusi eksklusif, produsen akan mengevaluasi lokasi, kekuatan merek, potensi pertumbuhan di masa depan, dan jenis pelanggan. Lalu selanjutnya saya akan bahas tentang training channel member. Nah, jadi perusahaan perlu merencanakan dan menerapkan program pelatihan yang cermat untuk distributor dan dealer karena mereka merupakan mediator yang dipandang sebagai perwakilan perusahaan oleh pengguna akhir. Nah, misalnya Microsoft. Mereka membutuhkan insinyur layanan pihak ketiga yang dapat bekerja dengan aplikasi perangkat lunaknya untuk menyelesaikan sejumlah kursus dan mengikuti ujian sertifikasi. Nah, mereka merupakan orang yang lulus secara resmi diakui sebagai Microsoft Certified Professionals.
dan mereka dapat menggunakan penunjukan ini untuk mempromosikan bisnis seperti itu. Selanjutnya tentang motivating channel members. Jadi perusahaan yang paling sukses akan melihat anggota saluran mereka dengan cara yang sama dengan mereka melihat pengguna akhir mereka. Hal tersebut menentukan kebutuhan perantara mereka dan kemudian menyesuaikan posisi saluran untuk memberikan nilai superior kepada perantara ini. Perusahaan harus terus-menerus menegaskan bahwa perantaranya adalah mitra dalam upaya bersama untuk memuaskan pelanggan. Lalu evaluating channel members. Nah, produsen harus mengevaluasi kinerja perantara secara berkala terhadap standar seperti pencapaian kuota penjualan, tingkat persediaan rata-rata, waktu pengiriman pelanggan, perawatan barang yang rusak dan hilang, dan kerjasama dan program promosi dan penelitian. Lalu terakhir adalah modifying channels arrangements. Nah, pengaturan saluran harus ditinjau secara berkala dan dimodifikasi ketika distribusi tidak berfungsi dengan rencana. Nah, pola pembelian konsumen berubah, pasar berkembang, persaingan baru muncul, saluran distribusi inovatif muncul, atau produk bergerak ke tahap akhir dalam siklus hidup produk. Selanjutnya, saya Vito Omar akan menjelaskan tentang channel dynamics atau dinamika saluran. Yang pertama, jadi di dalam dinamika saluran ini ada sistem-sistem pemasaran. Yang pertama yaitu sistem pemasaran vertikal atau vertical marketing system yang disingkat VMS. VMS ini merupakan saluran pemasaran konvensional yang terdiri dari seorang produsen independen, pedagang besar, dan juga pengecer, yang masing-masing merupakan entitas bisnis terpisah yang mempunyai sasaran untuk memaksimumkan laba sendiri. VMS ini terdiri dari produsen, pedagang besar, dan pengecer yang bertindak sebagai sistem terpadu. Di dalam VMS ini menurut jenisnya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama VMS korporat. Dalam sistem ini perusahaan menggabungkan tahap produksi dan distribusi suksesif di bawah satu kepemilikan. Yang kedua VMS teradministrasi. Perusahaan mengkoordinasikan tahap produksi dan juga distribusi secara berturut-turut melalui ukuran dan kekuatan salah satu anggotanya. Yang terakhir ada VMS kontraktual. Nah, di sini tuh program yang berbasis kontraktual ini terdiri dari perusahaan independen dengan berbagai tingkat produksi dan distribusi. Jadi dengan mengintegrasikan program ini, perusahaan itu ingin mendapatkan keekonomisan atau dampak penjualan yang lebih besar dibanding dengan yang mereka capai sendiri. Sistem pemasaran yang kedua yaitu sistem pemasaran horizontal. Sistem pemasaran horizontal adalah sistem di mana 2 atau lebih perusahaan yang tidak berhubungan menyatukan sumber dayanya atau programnya untuk mengeksploitasi peluang pemasaran yang muncul. Setiap perusahaan yang tidak mempunyai cukup modal, pengetahuan, produksi, atau sumber daya pemasaran untuk melakukan usaha sendiri atau juga tahu terhadap resikonya, perusahaan tersebut bisa bekerja sama secara temporer atau permanen dan juga bisa menciptakan perusahaan bersama. Sistem pemasaran yang ketiga yaitu sistem pemasaran multi-channel. Sistem pemasaran saluran ini terjadi ketika perusahaan menggunakan 2 atau lebih saluran pemasaran untuk menjangkau 1 atau lebih segmen pelanggan. Sistem saluran pemasaran terintegrasi adalah salah satu sistem di mana strategi dan taktik penjualan melalui satu saluran mencerminkan strategi atau taktik penjualan melalui saluran lain. Jadi dalam sistem pemasaran multi-channel ini terdapat sisi positif dan juga sisi negatif. Jadi yang pertama ada sisi positif atau manfaatnya. Yang pertama itu dapat meningkatkan cakupan pasar. Selanjutnya biaya saluran yang lebih rendah. Yang ketiga itu lebih banyak penjualan yang lebih sesuai dengan keinginan pelanggan. Untuk sisi negatifnya, yang pertama itu dapat menimbulkan konflik. Jadi jadi adanya persaingan untuk mendapatkan pelanggan yang sama. Terus yang kedua itu adanya masalah pengendalian. Jadi muncul jika saluran baru lebih independen sehingga membuat kerjasama menjadi sulit. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konflik, kooperasi, dan kompetisi. Pertama-tama saya akan menjelaskan
tipe atau jenis dari konflik itu sendiri. Jenisnya ada 3, yaitu ada vertical channel conflict, ada horizontal channel conflict, dan ada multi-channel conflict. Nah, untuk vertical channel conflict ini maksudnya adalah konflik yang terjadi dengan dua subjek dengan level yang berbeda, namun dengan satu penyaluran produk yang sama atau mendistribusikan barang yang sama. Kayak misalkan konflik yang terjadi ketika sebuah produsen itu bermasalah dengan penyalurnya atau distributornya. Nah, maka itu kita bisa kategorikan sebagai vertical channel conflict. Dia menyalurkan barang yang sama, tapi mereka itu berada dalam dua kedudukan yang berbeda atau dua level yang berbeda. Yang satu distributor dan yang satu produsen. Lalu yang kedua ada horizontal channel conflict. Nah, konflik ini itu terjadi dalam satu level yang sama dan berada dalam satu channel atau penyaluran barang yang sama. Biasanya kayak gini terjadi atau bermasalah itu ketika adanya satu distributor yang memiliki konflik dengan distributor lain. Contohnya ketika franchise makanan, itu ada cabang mana yang nggak seneng sama franchise cabang B misalkan kayak gitu. Terus selanjutnya ada multi channel conflict. Nah, multi channel conflict ini terjadi ketika si produsen itu punya lebih dari dua distributor, terus tapi dia juga punya distributor sendiri yang official gitu, bukan dealer. Nah, multi channel conflict ini terjadi biasanya karena misalkan si produsennya ini memberikan offering spesial gitu atau sebuah penawaran khusus terhadap satu atau lebih distributor tertentu sehingga menyebabkan masalah gitu. Ya, yang selanjutnya itu adalah penyebab dari konflik itu sendiri. Yang pertama ada ketidakcocokan tujuan antara si produsen dengan distributor. Lalu ada unclear role and right antara distributor dengan produsen. Maksudnya unclear role and right ini adalah gak adanya kejelasan antara hak-hak apa saja yang dimiliki oleh distributor, dan juga gak adanya kejelasan kayak misalkan ketika mereka ingin menjual suatu barang atau memasukkan barang dalam pasar, itu gak jelas siapa yang harus menetapkan harga, si produsen kah yang menciptakan barang tersebut atau distributor yang menjual atau memasukkan barang tersebut ke pasar. Terus ada great dependence. Nah, great dependence ini juga jadi masalah. Kenapa? Karena ketika si distributor itu terlalu berpatokan atau mengacu segalanya kepada si produsen, maka itu akan menimbulkan konflik tersendiri gitu. Yang selanjutnya itu adalah bagaimana caranya kita mengatasi konflik yang ada dalam channel atau penyalur pasar. Nah, yang pertama itu ada adaptation of subordinate goals. Nah, itu maksudnya adalah penyalur dengan barang-barang yang sama itu menentukan target tersendiri, bagaimana mereka ingin menentukan bagaimana barang ini dapat sukses terjual di pasar. Kayak misalkan menentukan harganya, terus menentukan promosi. Nah, itu dilakukan antar distributor dengan satu channel. Nah, terus yang kedua ada exchange person between channel levels, di mana sesama distributor atau sesama dealer itu mengirimkan representatifnya masing-masing untuk membantu dealer yang lain. Terus ada kooptasi. Kooptasi itu adalah usaha dari sebuah organisasi untuk mendapatkan dukungan dari organisasi yang lainnya. Terus diplomasi. Nah, diplomasi itu adalah cara di mana ketika ada konflik itu dua organisasi itu saling menentukan jalan keluar dari konflik tersebut. Nah, yang terakhir ada legal and ethical issues in channel relation. Jadi ini adalah hubungan antara distributor dan produsen.
Yang pertama ada exclusive dealing. Exclusive dealing ini adalah strategi yang dibuat oleh produsen di mana dia menawarkan produknya dengan tawaran yang menarik kepada distributor, namun dengan persyaratan bahwa distributor tersebut tidak boleh menjual produk dari produsen lain, terutama produsen kompetitor. Lalu selanjutnya ada exclusive territory, di mana produsen hanya menjual barangnya kepada distributor di area tertentu atau di area produsen itu sendiri. Lalu ada tying agreement. Tying agreement ini adalah adanya kesepakatan yang mengikat antara distributor dan produsen. Ya kayak misalkan yang tadi udah saya sebutin yang ada di exclusive dealing. Lalu selanjutnya ada dealer strike. Dealer strike ini adalah hak-hak dari distributor itu sendiri, di mana distributor nggak bisa diputus mitra gitu aja oleh produsen. Sekian dari saya, terima kasih.